Halo, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya Pak Felix dalam pelajaran sosiologi. Pagi ini kita akan belajar tentang kelompok sosial. Kelompok sosial menurut Abu Ahmadi adalah faktor utama yang akan memampukan manusia tumbuh dan berkembang sebagaimana wajarnya. Kelompok sosial terbentuk karena adanya hasrat dalam diri manusia itu sendiri. Hasrat tersebut antara lain hasrat sosial, yaitu hasrat manusia untuk menghubungkan dirinya dengan individu atau kelompok lain. 2. Hasrat bergaul adalah hasrat manusia untuk menghubungkan diri dengan individu atau kelompok lain. 3. Hasrat memberitahukan adalah hasrat manusia untuk menyampaikan perasaannya kepada orang lain. 4. Hasrat meniru adalah hasrat manusia untuk meniru suatu gejala, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, baik untuk sebagian ataupun keseluruhan. 5. Hasrat berjuang adalah hasrat manusia untuk mengalahkan lawan atau berjuang untuk mempertahankan hidupnya. 6. Hasrat bersatu adalah hasrat manusia untuk menjalin hubungan dengan yang lain dalam suatu kelompok sosial. Setelah kita mempelajari kelompok sosial secara umum, kita akan mempelajari definisi kelompok sosial menurut para ahli. Kelompok sosial menurut Burhan Bungin adalah kehidupan bersama manusia dalam himpunan atau kesatuan yang bersifat guyup ataupun formal. 2. Menurut D.W. Johnson dan F.P. Johnson, kelompok sosial adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi tatap muka, di mana masing-masing menyadari keanggotaannya dalam kelompok. Masing-masing menyadari keberadaan orang lain yang juga anggota kelompok, dan masing-masing menyadari kesaling tergantungan secara positif dalam mencapai suatu tujuan bersama. 3. J.P. Kaplan, sekelompok individu yang memiliki kesamaan dalam sejumlah karakteristik tertentu atau memiliki tujuan yang sama. Antara orang-orang tersebut saling berinteraksi, walaupun interaksi tidak perlu langsung dan tatap muka. 4. Michael David dan Harari, kelompok sosial adalah suatu sistem yang diorganisasikan pada dua orang atau lebih yang terhubung satu dengan lainnya. 5. M.E. Shaw, kelompok sosial adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dan karenanya saling memengaruhi. 6. Musafir Sherif dan J.W. Sherif, kelompok sosial adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu-individu itu telah terdapat pembagian tugas maupun struktur dan norma tertentu yang khas. Park dan Burgess, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang memiliki kegiatan yang konsisten. Cyril Sarbani, kesatuan sosial yang terdiri atas kumpulan individu yang hidup bersama dengan mengadakan hubungan timbal balik yang cukup intensif dan teratur, sehingga diharapkan adanya pembagian tugas, struktur, serta norma-norma tertentu yang berlaku.
Setelah kita mendengarkan dan membaca beberapa tokoh yang memberikan pemahamannya tentang kelompok sosial, kita dapat menyimpulkan hal-hal yang bisa kita pahami dari kelompok sosial, yaitu 1. Terdiri atas 2 atau lebih individu. 2. Individu tersebut memiliki kesamaan. 3. Adanya saling interaksi dan saling memengaruhi. 4. Terbentuknya struktur, nilai, norma, peran yang khas. 5. Adanya tujuan yang sama yang hendak dicapai. Nah, itu anak-anakku, beberapa hal penting yang harus kita pahami dari kelompok sosial.